episode podcast sama podcastnya Poltekkes Tasikmalaya. Masih dengan saya Nita Budianti. Hari ini saya kedatangan narasumber. Vibes-nya cantik banget nih. Terus kemudian ibunya juga akan memberikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu pastinya oleh sahabat podcast sama ya. Seperti biasa, ini adalah event dalam rangka kegiatan Hari Kesehatan Nasional sekaligus Disnatalisnya Poltekkes Tasikmalaya. Saya boleh sapa dulu ya narasumber kita hari ini ya. Selamat pagi Bu Lingga. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kenalkan dulu nih narasumbernya. Beliau ini adalah Ibu Apoteker Lingga Ika Ditya MSc selaku Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Tasikmalaya. Saya nih ketemu sama Bu Lingga harus janjian dulu nih, jadi harus punya list ya Bu ya ketemu dengan Bu Lingga ya ceritanya. Nah mungkin saya akan menyita waktu Ibu gitu untuk menjelaskan tentang seputar jurusan farmasi yang ada di Poltekkes Tasikmalaya ini. Nah mungkin nanti bisa sambil tadi saya lepas masker Bu gitu ya, karena kita ini sudah melalui prokes ya, kita sudah swab ya. Betul, sudah swab ya Bu ya. Kemudian juga kita sudah vaksin ya Bu ya, sudah lengkap vaksinnya. Jadi jangan diragukan ya Bu ya. Sudah vaksinasi, kemudian ada swab ya tadi ya. Betul ya. Jadi kita boleh seperti ini, walaupun nanti setelah selesai kita pasti akan fokus lagi. Pakai lagi maskernya ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Bu, saya mau menanyakan dengan Bu Lingga. Di jurusan farmasi ini ada berapa program studi Bu yang ada? Farmasi, betul. Ya, oke. Saya senang sekali Mbak Nita diundang di sini. Suatu kehormatan buat saya diundang di acara yang kece banget ya. Agak tampil ya Bu ya, ngobrol ya Bu. Ngobrol ya. Jarang-jarang bisa ketemu. Untuk di farmasi sendiri, jurusan farmasinya ada satu prodi. Ada 3 farmasi gitu ya. Sehingga memang hanya ada di Tasik, kampus Tasik di Cirebon belum ada kebetulan gitu. Jadi kita prodi yang hanya satu, barangkali kan kalau prodi yang lain ada tadi gizi, RMIK, kalau di ini ada prodi Tasik, ada prodi Cirebon gitu. Kalau farmasi baru satu. Kampusnya berarti di kampus utama ya Bu? Utama betul di Cilolohan ya, ya, satu komplek dengan yang ada di wilayah Tasik ya, yang utama. Kesibukan Bu Lingga saat ini nih lagi sibuk apa? Keluar diri. Sibuknya mengurus jurusan, kemudian kebetulan diamanahi sebagai ketua jurusan untuk periode ini. Kemudian juga saya selaku direktur dari klinik manajemen medical center, ngajar ya, masih ngajar penelitian biasa ke Dharma ya, ngajar penelitian pengamalan seperti itu ya, berkutik seputar dosen lah ya. Tugas fungsinya ya Bu ya, apalagi sekarang kita sudah Desember ya Bu ya, laporan kejar akhir tahun ya, agenda numpuk. Betul ya Bu ya. Nah untuk proses pembelajaran nih Bu, saya penasaran sekali pembelajaran di farmasi yang kemarin kita waktu belum melanda itu pandemi dan yang sekarang itu seperti apa Bu? Iya. Memang cukup signifikan ya perubahan. Kita harus cepat transisi ini, adaptasi sambil mencari bentuk yang paling mendekati normal gitu ya. Bahkan yang senantiasa kita improvisasi terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kalau awal-awal kita masih menata kayak gimana nih gitu ya dengan media yang ada, artinya bahwa revolusi 4.0 itu dipercepat gitu ya, karena memang dipaksa karena tuntutan. Sehingga memang menggunakan media-media yang hanya sederhana barangkali ya. Dulu kita nggak terbiasa pakai aplikasi virtual meeting, akhirnya dipaksa virtual meeting gitu ya. Sehingga memang proses-proses awal pandemi ini apalagi pas lagi meningkat, kita pakai virtual meeting, pure semua virtual meeting. Kemudian juga artinya bahwa ketika virtual meeting juga ada sesuatu yang tak tersentuh ya, kegiatan-kegiatan untuk pembentukan nilai-nilai dan lain sebagainya tuh kadang tidak hanya bisa lewat virtual meeting. Kemudian skill-skill untuk penekanan suatu kompetensi juga nggak bisa secara virtual meeting, tetap harus praktek langsung. Nah, sehingga memang ada modifikasi blended dengan luring gitu ya. Memang presentasinya masih banyak luringnya lah dibanding darinya ya. Lebih banyak darinya daripada luringnya.
Tapi memang untuk hal-hal yang memang tidak bisa digantikan dengan kegiatan daring, kita kita kuring, tapi memang hanya ada dengan prokes, kemudian juga ada pembatasan-pembatasan gitu ya untuk untuk pengerjaan dari praktek-praktek gitu. Lebih baik lah ya sekarang ya kondisinya gitu ya. Kuringnya sudah lumayan bisa lebih banyak dibanding pas awal-awal lagi naik kasusnya. Terus sekarang udah mulai melandai nih gitu. Mudah-mudahan terus hilang ya sampai hilang. Nah tadi sekarang sudah mulai melandai. Kira-kira pembelajaran di laboratorium Bu itu bagaimana sekarang? Laboratorium sudah mulai berjalan ya, alhamdulillah sudah bisa kita melakukan proses secara luring. Mahasiswa sudah divaksin juga, kemudian juga prokes, prokes gitu. Yang dilakukan paling kita prokes aja gitu, dan rasa-rasanya mungkin mahasiswa dosennya udah mulai jenuh ya sekarang, jenuh dengan kondisi kita serba virtual gitu ya, karena memang cukup membosankan kadang ya virtual, kita harus seharian di depan laptop gitu ya. Ada banyak hal-hal kasus baru ternyata ya, mata jadi minus. Itu temuan baru gitu, tengkupannya makanya memang ketegangan otot mungkin ya, artinya bahwa ketika berlama-lama di layar komputer gitu ya atau laptop gitu, nah itu memang perlu kita pergangan. Itu mungkin era-era yang seperti itu yang mungkin kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu ya, mulai harus terbiasa peregangan gitu ya, dan itu perlu karena memang kondisinya seperti ini sekarang ya, dipaksa untuk senantiasa stay depan laptop tuh ya seharian. Bahkan seringkali mungkin di limit waktunya biasa kita sudah selesai bekerja masih tetap di depan laptop ya Bu ya. Sekarang jam kerja bisa sampai malam kan. Bisa di sekalian jadi kadang jam kerja yang biasanya dari jam kita 7:30 sampai dengan jam 4 jamnya ya. Sekarang jamnya jadi ngaret ya Bu ya. Iya, malam juga bisa dipakai ya. Betul gitu ya. Jadi malah rapat. Betul ya, itu seringkali seperti itu sekarang. Nah, saya penasaran dengan proses pembelajaran klinik untuk di farmasi sendiri saat ini bagaimana metode praktik klinik? Kalau praktek klinik sih dari awal pandemi juga kita sudah, artinya nggak mungkin kita meluluskan D3 yang tidak pernah praktek, kita belajar simulasi demonstrasi kayaknya tidak mungkin ya. Nah kemudian kita mencarikan bentuk mungkin yang paling minimalis, artinya bahwa semua kegiatan pasti ada risiko ya, tapi kita cari yang minim risiko. Kemudian untuk awal pandemi kita lakukan praktek klinik itu di tempat domisili mahasiswa gitu. Jadi artinya tidak ada mobilisasi dari dari tempat tinggal mereka gitu ya. Harapannya adalah tidak terjadi peningkatan kasus dan lain sebagainya ya, mengurangi mobilitas mahasiswa gitu, sehingga di tempat domisili. Nah kalau untuk sekarang sudah lebih membaik, sehingga kita pakai memang skema yang biasa kita lakukan gitu ya, pemilihan tempat-tempat yang memang kita pilihkan gitu. Ini sudah mulai berjalan gitu ya, sudah mulai pemilihan tempatnya sudah sesuai dengan kriteria yang memang kita tentukan terkait tempat-tempat praktek kliniknya gitu. Ya lebih baik lah ya, mudah-mudahan ya tidak ada lagi peningkatan kasus ya. Kita sudah mulai beradaptasi dengan era normal itu ya Bu, jadi sudah mulai kembali seperti dulu, walaupun tidak akan kembali seperti dulu 100%. Benar. Masker mah nggak tahu ya. Masker ya. Kalau ditanya hal yang paling kangen dari zaman dulu tuh nggak pakai masker. Ya harapan Anda. Betul. Lepas masker gitu ya. Oke. Saya mendengar bahwa lulusan dari farmasi ini sangat dibutuhkan, terutama kita tahu bahwa Polres Tasikmalaya juga mengumpulkan banyak tenaga kesehatan yang unggul, terutama dalam bidang farmasi. Nah, kompetensi unggulan apa Bu yang dimiliki oleh jurusan farmasi Polres Tasikmalaya? Betul. Nah memang sekarang itu dengan adanya Undang-Undang 36 ya tentang tenaga kesehatan 2014-16 ya, memang diharuskan kan minimal tenaga kesehatan itu diploma 3. Artinya bahwa untuk sebagai legalitas sebagai tenaga kesehatan minimal diploma 3. Nah, untuk farmasi kan masih banyak tuh SMK farmasi dan sebagainya, sehingga memang diharuskan minimal D3, dan kebutuhan akan D3 masih sangat banyak gitu, karena banyak tempat pelayanan kesehatan yang ada pelayanan kefarmasiannya belum ada tenaga D3 yang punya legalitas dalam bentuk mungkin surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan. Itu menjadi peluang sebetulnya, peluang memang
kebutuhannya masih sangat banyak karena banyak sekali unit pelayanan yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian ya gitu. Atau misalkan pun di toko-toko obat, jadi ya seperti boleh nyebut merek nggak ya? Toko-toko yang nyimpen konter-konter obat, yang semua jenis pelayanan yang ada jual beli obat, meskipun itu mau logo hijau biru kan harus punya izin minimal toko obat kalau misalkan. Nah itu kan juga harus penanggung jawabnya diploma 3 atau namanya tenaga teknis kefarmasian. Kita hitung aja tuh kita di toko-toko yang ada mart-martnya. Mart-martnya itu kan suka ada obat-obat ya. Nah, itu harus punya izin toko obat. Untuk proses ada jual beli terkait dengan obat-obatan di situ. Nah, itu sebetulnya harus ada legalitas untuk sebagai toko obat. Nah itu kan kebutuhan juga banyak ya, belum apotek, rumah sakit gitu. Nah sekarang itu yang menjadi gap tadi menjadi bahwa kebutuhannya cukup tinggi gitu ya untuk tenaga teknis farmasi ya. Kalau mengenai keunggulannya, betul memang sekarang tuh sebagai institusi pendidikan kita dituntut ya, apa sih yang menariknya, apa uniqueness-nya, bedanya, sehingga kalau mau nyari tenaga teknis kefarmasian nih banyak kan ya yang mencetak. Nah kalau mau nyari yang dia terampil secara kekhususan, nah itu orang milih nih. Kalau kita menawarkan bahwa untuk jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kita nawarin nih, kita punya tenaga teknis farmasian yang kita tambahkan nilai lebih. Tambahkan nilai lebihnya apa? Kita tambahkan kekhususan di bidang farmasi kedaruratan. Kenapa kita mengkhususkan ke arah sana? Karena kita melihat ya bahwa potensi terjadinya kegawat daruratan kesehatan maupun bencana itu tidak bisa dipungkiri sekarang ya, banyak kejadian lah ya, betul. Artinya kita perlu mempersiapkan bahwa keterampilan khusus gitu ya, bisa bisa adaptif pada kondisi-kondisi tersebut sebagai tenaga kesehatan. Nah itu kita tawarkan. Jadi artinya kalau misalnya mau jadi tenaga teknis kefarmasian yang punya nilai lebih di bidang farmasi kegawat daruratan, cari di lulusan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya gitu. Itu yang kita tawarkan. Informasi juga betul, gitu. Pertama tadi itu kekhasannya seperti menjawab pertanyaan yang selama ini masih ada di masyarakat ini. Tadi sudah disebut oleh Bu Ika banyak kejadian yang tidak diinginkan ya Bu ya, kalau bencana ya sekarang di mana-mana ya. Dari longsor, banjir. Betul ya. Nah berarti dari keunggulan tersebut tentunya berintegrasi dengan mata kuliah mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi ada mata kuliah. Betul. Berapa program sih kita karena kan untuk menyusun itu banyak program yang kita kembangkan ya. Ada program kurikulumnya, ada program pelatihan yang khusus diberikan, kemudian juga penekanan soft skill yang kita perkuat juga. Artinya bahwa untuk menghasilkan lulusan yang cepat tanggap, bisa kerja cerdas, cepat, tepat gitu kan. Artinya perlu soft skill, penguatan yang gitu juga kita berikan. Artinya bukan hanya pada bidang hard skill, soft skill juga kita perkuat gitu pada kondisi-kondisi tersebut. Jadi artinya akan banyak program yang kita berikan gitu ya untuk menghasilkan itu. Artinya bahwa untuk kita menawarkan itu lulusan yang punya kekhasan atau keunikan di bidang itu, yang kita berikan program-programnya banyak gitu. Salah satunya semua program itu untuk mendukung pada arah peningkatan dari kompetensi mahasiswa dan keunggulan tadi. Soft skill dan hard skill harus berjalan bersamaan ya. Pertama yang soft skill juga saat ini kayak tantangan seluruh dosen ya Bu ya. Memberikan pembelajaran di luar dari kurikulum institusi tentunya ya Bu ya. Ya sekarang krisis karakter juga ya. Sekarang itu pengembangan karakter. Nah itu dia mungkin yang jadi tantangan seluruh dosen kayaknya ya Bu ya gitu. Tanggung jawabnya moral juga gitu di situ. Penguatan karakter juga kita perkuat gitu, karena memang berapa banyak sekarang tenaga kesehatan yang harus memang tuntutannya harus memang profesional, berkarakter profesional gitu ya. Kemudian juga artinya tidak hanya cukup sama IQ keseimbangan, IQ EQS gitu menjadi penting gitu. Tadi sudah dijelaskan yang sudah berjalan saat ini. Lalu saya juga penasaran dengan produk dan inovasi Bu yang sudah dicapai sampai dengan saat ini di jurusan farmasi. Oke.
Kalau farmasi kebetulan kan memang bergerak di bidang obatnya, bakul obat ya. Iya. Jualan obat. Jadi hal-hal yang memang sekarang tuh kan back to nature-nya banyak ya, kembali ke alam. Ada itu juga peluang bagi kita. Jadi banyak produk-produk dari bahan herba salah satunya ya yang dihasilkan oleh teman-teman di jurusan farmasi. Gitu. Nah, itu yang sedang kita rancang. Ada beberapa yang sudah kita kalau haki sudah dihakikan gitu ya, yang sedang kita berproses untuk bisa dikomersialisasikan gitu. Jadi artinya bahwa sekarang kan banyak produk-produk minuman kesehatan salah satunya gitu ya, kita punya dari Honje minuman kesehatan, dari Motolang dan sebagainya gitu ya, kemudian juga produk-produk kosmetik juga ada gitu. Ada banyak sih ya program produk-produk yang kita hasilkan gitu sudah banyak lah hasil dari riset dosen, dari mahasiswa gitu. Artinya kegiatan-kegiatan interaksi dosen mahasiswa itu di farmasi alhamdulillah sangat baik, sehingga memang ketika ada interaksi dalam penelitian dosen dan mahasiswa jadi banyak karya yang dihasilkan gitu. Produknya banyak gitu. Ya, nanti kalau dibacakan nanti kita sampai podcastnya ya. Jadi mungkin ini juga salah satu keunggulan tadi. Mungkin dari teman-teman sahabat podcast yang ingin tahu juga boleh nanti silakan akses informasi ya. Apa saja produk-produk, kemudian artikel ilmiah juga tadi saya baca dari CV Bulingga itu. Bulingga aktif juga di beberapa artikel dan publikasi ilmiah. Selain juga ada seminar, workshop ya Bu ya, kemudian ada pelatihan juga gitu. Jadi banyak sekali tentunya, karena memang untuk mendukung mencetak pendidikan tenaga kesehatan yang profesional juga didukung oleh dosen juga ya Bu ya. Soalnya juga ini kewirausahaan itu kan merupakan salah satu misi dari ini, sehingga memang bahwa kita sekarang kan programnya Indonesia juga ya, bagaimana bisa mencetak wirausaha baru itu ya sedang digalakkan. Kita juga dalam visi kita juga ada terkait dengan memupuk jiwa entrepreneur, inklusivitas akademika. Itu yang kita dorong gitu. Artinya bahwa sejalan dengan cita-cita pemerintah bagaimana bisa Indonesia itu bertumbuh dari wirausaha dan sebagainya. Kita juga dorong itu gitu. Artinya bahwa mahasiswa juga didorong ada produk-produk yang harapannya mungkin bisa ada komersialisasi dari proses-proses tadi gitu. Harapannya sih bisa melahirkan wirausaha ya. Jadi nakes tuh bisa ada pilihan lain. Wirausaha juga hal yang menjanjikan rasanya ya. Karena bukan lapangan pekerjaan itu ya, bukan kuncinya. Betul. Hingga ini saya masih penasaran ya dengan jurusan farmasi ini. Ini kan kalau dari informasi di beberapa informasi yang sudah dilihat saya di profilnya Poltekkes kemarin itu, jurusan farmasi adalah jurusan paling bungsu, betul ya? Bungsu saat ini ya. Iya, saat ini ya. Jadi sudah berapa tahun sejak didirikan itu? Didirikan itu 2014. Berarti tadi 6 tahun ya ini ya, tahun ke-6 berarti ya? Tahun ke-6 ya. Tapi saya penasaran nih, pencapaian yang sudah dicapai hingga saat ini. Selama perjalanan. Betul, selama perjalanan ini ya. Jadi banyak sih pencapaian yang sudah kita capai ya. Mungkin sebagai salah satunya mungkin kita dalam 6 tahun ini sudah mendapatkan akreditasi A. Wah, mantap sekali, selamat ya Bulingga ya. Alhamdulillah, ini pencapaian untuk semua sivitas barangkali ini untuk seluruh sivitas. Terlebih mungkin yang berimpact langsung akan mahasiswa yang artinya bahwa ketika akreditasi perguruan tinggi itu baik gitu, unggul, tentunya akan berimpact langsung kan mahasiswa ya, untuk bisa memilih pekerjaan, kemudian untuk dapat pengakuan, barangkali kalau kita dapat pengakuan gitu. Pengakuan itu kan tentunya akan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, akan berimplikasi. Alhamdulillah animo kita juga tiap tahun meningkat gitu ya. Kemudian juga lomba-lomba mahasiswa juga artinya di Poltekkes itu juga diwadahikan ya, kegiatan-kegiatan lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Jadi prestasi kita nasional internasional juga sudah banyak gitu. Kemudian juga prestasi dosen ya, reputasi dosen juga cukup baik gitu ya. Di skala nasional menjadi narasumber pendampingan di rumah sakit, maupun lagi rumah sakit klinik, dan banyak hal lagi. Kemudian juga
tadi dari produk-produk herbal, kemudian juga produk-produk riset dosen dan mahasiswa juga salah satu pencapaian gitu ya dalam 6 tahun ini gitu ya. Kita masih menatap berproses, tapi untuk itu alhamdulillah sih pencapaian yang memang didapatkan juga sesuai apa yang kita kerjakan ya. Kemudian kita importnya memang luar biasa, kerjaan dosennya jadi banyak ya. Kemudian juga tingkat kelulusan UKM juga kita 100% gitu ya. Memang farmasi tingkat kelulusan UKM-nya kan memang cukup ya, belum sesettle barangkali untuk tenaga kesehatan lainnya. Alhamdulillah kita sudah 100% untuk pencapaian hukum, dan banyak lagi. Makanya kalau mau tahu dalam lagi tentang farmasi bisa join ke kita ya. Gitu. Tentunya program-program yang menarik gitu, yang menantang ya, suka tantangan nih milenial ya. Kemudian juga program-program yang memang bisa mewadahi kreativitas. Jadi banyak juga mahasiswa itu yang kemampuannya itu muncul pas kuliah gitu. Jadi digali oleh kemahasiswaan gitu ya, potensi-potensi yang adanya apa. Nah, itu berkembang di bangku perkuliahan gitu. Karena kita wadahi itu gitu ya, untuk meningkatkan suasana akademik tadi ya, wadahi anak akademik dan akademik kita wadahi. Ini banyak prestasi yang tumbuh di situ gitu. Itu pencapaiannya banyak, mungkinnya ya salah satunya mungkin itu yang bisa dipaparkan. Banyak hal lagi mungkin ya, bisa lihat juga nanti di YouTube-nya. Jurusan juga banyak kegiatan-kegiatannya, Hima. Nanti bisa dicek langsung di YouTube. Bisa gitu ya, banyak kegiatan di situ. Ya, jadi alhamdulillah pencapaian selama 6 tahun ini dengan kinerja teman-teman di jurusan luar biasa. Importnya memang capek ya, importnya jadi banyak kerjaan, tapi alhamdulillah sebanding dengan pasti bahagia Bu ya, betul kita dapatkan. Iya, senang sekali lah dengan pencapaian yang sudah saat ini kita dapatkan gitu ya. Mungkin ini sebetulnya waktu pasti akan banyak nih saya mengambil waktu ini, tapi ini mungkin di sesi pertanyaan terakhir. Tapi ini mendalam. Mendalam. Kira-kira nih harapannya Bu Lingga terhadap pendidikan tenaga kesehatan dan harapan terhadap Poltekkes Tasikmalaya itu apa saja? Harapan tentunya karena kita institusi yang terus berkembang, terus artinya ada perbaikan yang terus berkelanjutan, terus berinovasi, terus bangkit, terus maju gitu ya, sehingga memang kedepannya dikenal sebagai institusi yang rankingnya baik gitu secara nasional maupun internasional. Itu harapannya gitu ya, kedepannya bisa terus maju, terus berinovasi gitu, sehingga banyak hal tahu tentang Poltekkes Tama. Itu harapannya sih kedepannya. Tentunya program-program yang perlu diusung untuk mendukung mendukung tadi ya, bagaimana bisa terus berinovasi, berkembang, dikenal ini ya, terkait dengan prestasi-prestasi gitu. Terus berprestasi lah, itu intinya. Terus unggul betul ya. Kemudian kita juga bisa nanti berkancah di nasional maupun internasional. Itu harapannya. Iya. Lalu saya tadi masih penasaran juga nih, kalau misalnya tadi ada inovasi herbal ya, inovasi herbal. Nah, dari inovasi tersebut itu juga pasti diterjemahkan dalam pemberian soft skill juga bagi mahasiswa ya Bu ya, yang keunggulan tadi. Iya, keunggulan tadi kita terjemahkan beberapa program sih ya. Itu jadi kalau urusan ada pelatihan-pelatihan, kita ada pelatihan khusus yang kita berikan sebelum lulus mahasiswa. Tuh ada namanya itu rangkaian kegiatan yudisium. Salah satunya itu adalah bagaimana pembinaan karakter, personal development, pelatihan, diajarin tuh cara melamar kerja tuh gimana, juga diajarin cara wawancara juga kita ajarin, cara nulis surat lamaran juga kita ajarin. Kemudian, ini inspirasi buat saya di prodi ini. Iya, sampai pelatihan kewirausahaan khusus, kita mendatangkan orang farmasi yang sukses sebagai entrepreneur untuk membuka wawasan, ternyata orang farmasi itu bisa sukses dengan mengembangkan kewirausahaan di bidang farmasi gitu. Kemudian juga ada
pembekalan etika tentunya ya, etika kefarmasian, kemudian personal development, public speaking, personal development tadi ya, kemudian bahasa Inggris juga salah satunya. Bahasa Inggris juga kalau lulus tuh harus ada sertifikat TOEFL gitu. Karena harus bersaing ya sekarang. Betul. Udah Itu jadi kebutuhan utama. betul gitu. Karena kan kita pengen unggul nasional atau secara global kan, itu jadi pentingnya. Sebelum kita menutup Bu, kita mau ada seperti itu tadi ada jargon ya Bu ya. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Nanti saya kasih aba-aba dengan papan tangan Bu biar kita lebih semangat gitu ya Bu ya. Jadi selalu semangat pagi. Oke. Siap ya Bu ya. Oke. Podcast sama Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Baik, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sedikit tapi informasinya berbobot sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu Bu Linda. Sehat selalu Mbak Nita. Semoga pencapaian yang tadi sudah disebutkan akan tercapai insyaallah. Amin. Iya, mudah-mudahan kita sukses bersama ya, bersama podcast sama. Iya. Oke, demikian sahabat podcast sama untuk episode kali ini. Nanti pasti akan ada episode selanjutnya yang dimana akan mendatangkan narasumber yang berbeda dan informasi yang berbeda juga. Jadi jangan lupa selalu melihat setiap episode di podcast sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.